Baik, yang pertama yaitu laporan arus kas metode langsung. Nah, laporan arus kas metode langsung ini merupakan laporan arus kas yang disusun berdasarkan arus kas aktual dari kegiatan operasional perusahaan. Metode ini dibuat dengan data dari buku besar atau rekening koran langsung. Nah, dalam metode ini seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik dari aktivitas operasional, investasi, hingga pendanaan dicatat secara langsung tanpa memperhitungkan adanya perubahan dalam pos-pos cash flow seperti piutang, utang, dan persediaan. Artinya, arus kas bersih dari kegiatan langsung, investasi, dan pendanaan tersebut dicatat secara terpisah dalam laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan laporan yang metodenya disajikan dari informasi kas masuk dan keluar secara rinci. Nah, selanjutnya yaitu contoh laporan arus kas metode langsung. Nah, di sini ada contoh laporan dari PD Anak Sukses yang diambil dari buku besarnya. Nah, di sini terdapat akun kas dan nama-nama keterangannya serta nominalnya bisa dilihat di tabel. Nah, berikut laporan arus kas metode langsung dari PD Anak Sukses pada 31 Desember 2020. Nah, yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasional. Nah, di kegiatan operasional ini ada arus kas masuk yang sumbernya dari penerimaan piutang sebesar 2.280.000, yaitu bisa dilihat pada buku besarnya. Kemudian ada juga dari penjualan tunai sebesar 5.700.000, sehingga jumlah arus kas masuk pada kegiatan operasional ini sebesar 7.980.000. Kemudian ada arus kas keluar di kegiatan operasional. Yang pertama ada beban angkut pembelian sebesar 200.000, kemudian pembelian perlengkapan sebesar 500.000, kemudian pembayaran utang sebesar 6.370.000, pembayaran gaji sebesar 1.300.000, sehingga jumlah arus kas keluar dari kegiatan operasional yaitu 8.370.000, sehingga didapat arus kas bersih dari kegiatan operasional yaitu minus 390.000 karena arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk. Kemudian selanjutnya arus kas dari kegiatan investasi. Nah, di sini pada kegiatan investasi hanya ada arus kas keluar yaitu untuk pembelian peralatan sebesar 2.500.000. Kemudian ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Di sini juga hanya terdapat arus kas keluar dari pendanaan, yaitu ada pembayaran utang bank sebesar 1 juta, kemudian pembayaran bunga sebesar 100.000, sehingga jumlah arus kas bersih dari kegiatan pendanaan yaitu 1.100.000. Nah, untuk mengetahui ini merupakan penurunan kas atau kenaikan kas, kita dapat menjumlahkan semua arus kas bersih dari kegiatan operasional, kemudian arus kas dari kegiatan investasi dan pendanaan, sehingga didapat minus 3.990.000. Kenapa minus? Karena dari arus kas bersih kegiatan operasional ini ditambah dengan arus kas keluar kegiatan investasi, kemudian ditambah dengan jumlah arus kas bersih dari kegiatan pendanaan, sehingga untuk mencari saldo kas dan secara kas pada akhir periode itu dari penurunan kas yang sebesar minus 3.990.000 dikurang dengan 7.400.000, yaitu dari saldo kas dan secara kas pada awal periode, sehingga mendapatkan hasil 3.410.000 untuk saldo kas dan secara kas pada akhir periode. Saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Jadi laporan arus kas dengan metode tidak langsung ini menggunakan akuntansi akrual dan dibuat berdasarkan data historis. Nah, laporan arus kas dengan metode tidak langsung ini melaporkan arus kas dari aktivitas operasi yang dimulai dengan laba bersih, kemudian kita melakukan penyesuaian dari laba bersih tadi
menyesuaikannya dengan pendapatan dan beban-beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Jadi kita menyesuaikan dengan penerimaan atau pembayaran yang non kas. Jadi kita sesuaikan terlebih dahulu laba bersihnya. Nah, penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi itu mencakup pos-pos seperti penyusutan dan keuntungan atau kerugian aset tetap. Nah, selain itu terdapat juga pencatatan terhadap kenaikan atau penurunan piutang usaha dan utang usaha. Nah, metode tidak langsung ini lebih mudah untuk penyusunannya atau lebih mudah dipersiapkan daripada metode langsung karena kita sudah menggunakan data yang sudah tersedia, di mana data yang tersedia ini merupakan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, agar tidak terjadi kebingungan tentang penyesuaian laba bersih tadi, kita langsung saja ke contoh laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Nah, yang pertama-tama di sini ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan komparatif dari Alibibi Corp untuk tahun 2021 dan 2020. Yang pertama yaitu laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 seperti yang terdapat dalam slide. Laba bersih Alibibi Corp pada tahun 2021 yaitu $21.632 dengan rincian yaitu penjualan, lalu ada beban pokok penjualan, ada beban operasi, beban depresiasi, beban bunga, kerugian atas penjualan aset tetap, dan beban pajak. Lalu di sebelah kanan terdapat laporan posisi keuangan komparatif. Ini yang di sebelah kanan sendiri ada laporan posisi keuangan untuk 2020 dan di sebelah kirinya ada 2021. Jadi kita membandingkan antara dua laporan posisi keuangan di tahun yang berbeda untuk mengetahui kenaikan ataupun penurunan pos-pos yang kita butuhkan untuk menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, di sini terdapat keterangan peralatan baru seharga 29.800. Jadi kita beli peralatan baru seharga 29.800. Lalu equipment sold for 2.000, loss 1.000. Lalu pembayaran dividen secara tunai 8.600. Nah, langsung saja ke laporan arus kas metode tidak langsung untuk Alibibi Corp untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Di sini yang pertama kita harus mencatat arus kas dari aktivitas operasi, di mana komponen-komponennya ada laba neto sebanyak 21.632 seperti yang tertulis dalam laporan laba rugi tadi. Lalu kita sesuaikan untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto untuk aktivitas operasi. Di sini dari laba neto tadi kita tambahkan dengan beban penyusutan sebanyak 5.000. Beban penyusutan ini kita dapat dari laporan laba rugi. Di beban depresiasi terdapat 5.000, tertulis di sana nominalnya 5.000. Nah, mengapa kita menambahkan beban penyusutan atau beban depresiasi pada laporan arus kas? Hal ini karena beban depresiasi itu tidak kita bayar secara kas atau kita tidak mengeluarkan uang untuk membayar beban depresiasi. Sehingga kita mencatat penambahan dalam laporan arus kas ini sebagai tanda bahwa kita tidak mengeluarkan biaya atau tidak mengeluarkan kas untuk beban depresiasi, karena di laporan arus kas ini kita mencatat hal-hal yang berkaitan dengan arus kas keluar dan arus kas masuk saja. Selanjutnya, kerugian penjualan aset tetap sebanyak $1.000 sesuai dengan yang tertulis di laporan laba rugi tadi kita tambahkan dalam arus kas dari aktivitas operasi. Mengapa kerugian penjualan aset tetap ini malah menambah, bukan mengurangi? Hal ini karena kerugian penjualan atas aset tetap yang kita catat di laporan laba rugi tadi sebenarnya tidak mencerminkan arus kas yang benar-benar kita keluarkan. Jadi, misal kita menjual sesuatu atau menjual aset, nah terdapat kerugian. Nah, di situ itu tidak ada kas yang benar-benar kita keluarkan untuk membayar kerugian tersebut. Itu hanyalah sebuah nominal atau selisih dari nilai yang kita beli dan nilai yang kita jual. Jadi kita tidak benar-benar mengeluarkan kas untuk kerugian tersebut. Ini sama halnya dengan beban penyusutan, di mana kita mencatat beban penyusutan dalam laporan laba rugi, tapi kita sebenarnya tidak benar-benar mengeluarkan kas untuk beban penyusutan tersebut. Selanjutnya, kenaikan piutang usaha sebanyak 5.240. Ini minus
atau mengurangi arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kenaikan piutang usaha 5.240 ini didapat dari selisih antara piutang usaha di 2021 dan 2020, di mana di 2021 itu piutang usaha sebanyak 12.640 dan di 2020 sebanyak 7.400. Nah, selisihnya yaitu 5.240. Ini dapat dilihat di laporan posisi keuangan komparatif tadi. Mengapa kenaikan piutang usaha ini malah mengurangi arus kas? Nah, mengapa kenaikan piutang usaha tadi dikurangkan mengurangi laba bersih dalam laporan arus kas? Hal ini karena berarti kenaikan piutang usaha kan berarti perusahaan masih belum menerima kas dari penjualan yang terjadi selama periode tersebut. Karena belum benar-benar menerima kas, maka untuk menggambarkan arus kas yang sebenarnya atau menggambarkan penerimaan arus kas yang sebenarnya, kita harus mengurangi kenaikan piutang usaha tadi dikurangkan dalam laba bersih di laporan arus kas. Lalu kenaikan persediaan ini juga mengurangi laba neto sebanyak 4.370. 4.370 ini selisih dari inventory di 2020 dan 2021 dapat dilihat di laporan posisi keuangan komparatif. Kita kurangkan saja antara nominal 2021 dan 2020 dapat selisih 4.370. Mengapa kenaikan persediaan ini malah mengurangi laba neto arus kas dari aktivitas operasi? Karena dengan kenaikan persediaan itu mencerminkan bahwa perusahaan Alibibi ini membeli persediaan sebanyak nominal tersebut, sehingga kas yang keluar sebanyak nominal tersebut. Selanjutnya, penurunan biaya yang masih harus dibayar sebanyak $746 didapat dari selisih di laporan posisi keuangan komparatif di 2021 dan 2020. Kita kurangkan saja akun pos biaya yang masih harus dibayar, didapat 746. Nah, ini mengapa kok mengurangi laba neto dari arus kas aktivitas operasi? Hal ini karena misal biaya yang masih harus dibayar ini kan masuk ke liability atau kewajiban kita. Nah, kalau terjadi penurunan berarti kan kita sudah membayar biaya yang masih harus dibayar tersebut, sehingga kalau kita keluar kas untuk biaya yang masih harus dibayar tersebut. Lalu kenaikan utang usaha sebanyak 1.664 didapat juga dari selisih ya di laporan posisi keuangan komparatif tadi sebanyak 1.664. Kenapa ini menambah bukan mengurangi? Karena kenaikan utang usaha ini berarti kita kan berhutang, kita dapat uang, kita dapat kas sebanyak 1.664. Nah, dari total penyesuaian ini kita dapat yaitu laba neto sebanyak 21.632 kita kurangi dengan 2.692. Nah, kita dapat kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi yaitu sebanyak 18.940. Lalu lanjut di arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama yaitu pembelian peralatan sebanyak 29.800. Ini sesuai dengan keterangan tadi bahwa peralatan baru itu seharga 29.800. Ini mengurangi karena dengan kita membeli peralatan kan berarti ada kas yang keluar yang kita keluarkan untuk membeli peralatan tersebut. Lalu ada penjualan investasi, ini menambah sebanyak 5.500. 5.500 ini didapat dari selisih investasi antara 2020 dan 2021. Di sini ketika kita menjual investasi berarti kita dapat uang sehingga ini menambah. Lalu penjualan peralatan seperti yang tertulis di keterangan tadi sebanyak $2.000. Ini juga menambah. Sehingga arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu sebanyak minus 22.300 atau arus kas negatif. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan terdapat penerbitan utang obligasi sebanyak 14.000. Nah, 14.000 ini dapat dari selisih antara pos utang obligasi di tahun 2021 dan 2020. Dapat kita lihat pada 2020 utang obligasi sebanyak 14.000, lalu di 2021 terdapat utang obligasi 28.000. Itu artinya Alibibi Corp selama 2021 ini telah menambah utang obligasinya sebanyak 14.000. Lalu penerbitan saham ini juga menambah sejumlah 10.000 didapat dari selisih 2020 dan 2021. Lalu pembayaran dividen sebanyak 8.600. Nah, pembayaran dividen ini mengurangi
arus kas dari aktivitas pendanaan, karena dengan kita membayar dividen itu berarti kan kita keluar kas. Nah, selanjutnya kita dapat kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu sebanyak 15.400. Nah, dari pos-pos kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan kita jumlahkan semuanya yaitu 18.940 dikurangi 22.300 lalu ditambah 15.400. Nah, kita dapat kenaikan neto pada kas selama 2021 yaitu 12.040. Lalu kita tambahkan dengan kas pada awal tahun yaitu 1 Januari 2021 sebanyak 6.680. Kita tambah, lalu kita dapat arus kas bersih pada 31 Desember 2021 sebanyak 18.720 dolar. 18.720 dolar ini sama dengan nilai nominal kas pada laporan posisi keuangan di 2021. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mendasar dari laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, terdapat 3 aspek pembeda. Yang pertama ada aspek penyajian. Nah, kalau pada arus kas metode langsung ini disajikan langsung dengan komponen penerimaan kas dan pengeluaran kas pada aktivitas operasinya. Sedangkan pada laporan arus kas dengan metode tidak langsung disajikan dalam dikasih perincian atau dijabarkan siap penerimaan dan pengeluaran kasnya, seperti misal kenaikan utang, kenaikan piutang, penurunan persediaan, dan lain sebagainya. Lalu aspek yang kedua yaitu pendekatan. Nah, pada arus kas, laporan arus kas metode langsung ini pendekatannya berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas aktual. Nah, kalau sedangkan metode tidak langsung ini pendekatannya berdasarkan penyesuaian dari laba bersih. Lalu pada aspek pembeda yang terakhir ada tingkat kemudahan dalam memahami laporan arus kasnya. Nah, jika menggunakan metode langsung, ini ini mungkin lebih mudah bagi penyusun laporan keuangan karena datanya lebih sedikit. Sedangkan pada laporan arus kas dengan metode tidak langsung, ini lebih mudah dalam pengecekan atau audit karena terdapat rincian penerimaan dan pengeluaran kasnya. Kemudian jawaban latihan soal dari P236 yang instruksi A, yang dimana metode langsung maupun metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dapat diterima dalam menyiapkan laporan arus kas menurut IFRS. Tetapi IASB menganjurkan untuk menggunakan metode langsung. Nah, dalam metode langsung, laporan arus kas melaporkan golongan penerimaan dan pengeluaran kas, serta memberikan informasi yang lebih lanjut, sehingga menjadi keutamaan utama dari laporan tersebut. Sedangkan berdasarkan metode tidak langsung, laba bersih atas dasar akrual disesuaikan dengan dasar kas dengan menambah atau mengurangi pos-pos non-kas yang termasuk dalam laba bersih, sehingga dapat menyediakan hubungan yang saling berkaitan antara laporan arus kas dan laporan laba rugi serta laporan posisi keuangan. Selanjutnya di sini terdapat jawaban dari soal P236 untuk poin B, yaitu kita disuruh menyusun laporan arus kas dari Chapman Company menggunakan direct method atau metode langsung. Nah, yang pertama kita harus menghitung berapa kas yang kita terima dari pelanggan. Nah, ini kita dapat dari sales revenue, kita kurangi dengan kenaikan pada piutang usaha, yaitu sebanyak 17.000, kita kurangkan sehingga kas yang kita terima dari customer yaitu sebanyak 1.238.250 dolar. Lalu kita juga harus menghitung berapa kas yang kita bayarkan ke supplier. Nah, ini kita hitung dengan dengan mengurangkan cost of goods sold sebanyak 722.000, kita kurangi dengan penurunan di inventory sebanyak 30.000, lalu kita kurangi lagi dengan kenaikan pada account payable atau utang usaha. Jadi kita dapat cash payment to supplier yaitu sebanyak 684.000 dolar. Lalu kita susun di statement of cash flow for the year ended 31 Mei 2022. Nah, kita susun dulu cash flow from operating activities yaitu cash received from customer 1.238.250. Kita kurangkan dengan
pembayaran kas seperti yang dilihat di slide, yaitu ada to supplier 684.000, untuk pegawai 276.850, untuk pembayaran bunga 73.000, untuk other expenses sebanyak 10.150, dan untuk pajak yaitu 43.000. Nah, kita kurangkan dengan pembayaran kas itu, kita dapat net cash dari operating activities sebanyak 151.250. Lalu cash flow from investing activities, di sini ada purchase of plant asset sebanyak 28.000. Nah, karena kita membeli plant asset sehingga kita menuliskan arus keluar negatif sebanyak 28.000 di net cash provided by investing activities. Lalu lanjut di cash flow from financing activities, yaitu ada penerbitan saham biasa sebanyak 2.000 lembar dengan harga nilai parinya $10, sehingga kita mendapat pendanaan sebanyak $20.000. Lalu ada pembayaran untuk utang obligasi sebanyak 30.000, kita kurangkan. Lalu ada keterangan dividend payment, yaitu kita kurangi lagi 105.000, sehingga net cash provided by financing activities yaitu minus 115.000. Nah, lalu kita hitung kenaikan kas secara bersih pada tahun 2022, yaitu sebanyak 8.250. Ini didapat dari 151.250, kita kurangi 28.000, dikurangi lagi 115.000. Lalu 8.250 ini kita tambahkan dengan kas yang ada pada awal tahun sebanyak 20.000, lalu kita dapat kas pada akhir tahun yaitu 28.250. Baik, selanjutnya saya akan membahas jawaban latihan soal dari P236, yaitu pada instruksi C, yaitu membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Nah, berikut merupakan laporan arus kas metode tidak langsung hanya pada aktivitas operasinya, yaitu yang pertama ada net income sebanyak $130.000. Nah, angka ini didapat dari soal, lalu terdapat penyesuaian untuk rekonsiliasi net income ke net cash flow from operating activities atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu beberapa penyesuaiannya. Penyesuaian yang pertama yaitu beban penyusutan terdapat $25.000, lalu decrease in salaries and wages payable atau penurunan utang upah dan gaji yaitu minus 24.750. Lalu terdapat peningkatan beban dibayar di muka yaitu $2.000 minus. Lalu peningkatan piutang atau kenaikan piutang minus $17.000. Lalu penurunan persediaan yaitu sebanyak $30.000. Lalu peningkatan utang yaitu $8.000 dan peningkatan utang bunga yaitu sebanyak $2.000. Nah, total dari penyesuaian ini pada aktivitas operasi yaitu sebanyak $21.250. Nah, net income ditambah dengan penyesuaiannya yaitu $130.000 ditambah $21.250 menghasilkan $151.250. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.